Ya, halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang ada di pompa yang biasanya dialami oleh teman-teman semua, yaitu pompa tidak bisa keluar airnya. Nah, di video ini saya akan mencoba untuk mengulasnya, mencari solusinya sebelum teman-teman memutuskan untuk mengganti pompanya menggunakan pompa yang baru. Untuk ulasan ini, saya memberikan asumsi bahwa pompanya hidup, tapi tidak bisa mengeluarkan airnya. Nah, ini ada beberapa opsi yang mungkin teman-teman perlu cek dulu atau periksa dulu apakah ada kerusakan atau kebocoran di jaringannya. Teman-teman simak sampai habis, jangan di skip, tonton terus biar tidak gagal paham. Oke, yang pertama, sebelum teman-teman mengecek yang lain, cek dulu bagian yang paling mudah, yaitu pastikan pipa hisap yang masuk ke dalam sumur itu sudah terendam air minimal 1 meter dari permukaan air. Jadi ujung pipa hisap yang ada seperti ini, yang ada foot clamp-nya, itu sudah masuk ke dalam air atau di dalam sumur 1 meter dari permukaan air, karena itu memang sudah standar yang diberikan oleh pabrikan pompa untuk pipa hisapnya masuk ke dalam air minimal itu 1 meter. Pastikan dulu itu sebelum periksa yang lain, karena kadang kalau kita di pompa bor itu kan tidak bisa melihatnya secara langsung. Jadi teman-teman harus pastikan diperiksa, karena kita tidak tahu kondisi air apakah dia lagi surut atau lagi naik. Pastikan itu dulu. Kalau itu posisi airnya aman, baru periksa ke poin berikutnya. Oke. Berikutnya, setelah poin pertama tadi, memastikan ujung pipa masuk minimal 1 meter dari permukaan air. Kalau itu sudah aman, berikutnya adalah teman-teman bisa ngecek di tabung pengisian atau tabung pancingan ya, di sini, di sebelah sini. Nah, ini kan di depan ini adalah untuk sambungan untuk pipa hisap, sedangkan ini untuk pipa keluar, inlet dan outletnya. Pastikan di dalam sini ada airnya, karena ini adalah untuk air pancingan, tabung air pancingan. Kalau di sini airnya berkurang atau kosong, teman-teman bisa mengisi air ini dengan cara membuka seperti tadi dan diisi. Indikasinya kalau ini kosong ada 2 kemungkinan, yaitu ada kebocoran di foot clamp-nya. Seperti ini foot clamp. Ini contoh foot clamp. Ini posisinya ada di ujung pipa hisap yang paling dalam, yang paling bawah. Nah, kalau ini kosong, teman-teman coba untuk mengisinya dalam kondisi pompanya mati, diisi sampai penuh. Kalau sudah penuh, ditutup kembali, baru dinyalakan pompanya. Kalau dalam beberapa menit airnya naik, berarti ada indikasi untuk foot clamp-nya ini sudah mulai rusak. Artinya tekanan air yang ada di pipa masuknya itu bocor di clamp-nya sini bocor. Untuk perbaikannya ini harus diganti. Nah, tapi bagaimana jika sudah diisi tapi airnya tidak tetap naik, malah tetap turun terus? Nah, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, foot clamp-nya ini bocor seperti tadi, dan bocornya sudah parah, atau ada kebocoran di sambungan atau di pipa hisapnya yang masuk ke dalam sumur. Jadi, kalau ini diisi dan dinyalakan, airnya naik, kemungkinan ini yang rusak dan perlu diganti. Tapi, kalau diisi, air tetap tidak naik, atau airnya tetap berkurang, itu kemungkinan ini sudah rusak
benar-benar sudah bocor atau ada kebocoran di sambungan pipa yang ada di dalam sumur. Jadi solusinya teman-teman harus terus mengeluarkan pipa yang ada dalam sumur, dicabut, diperiksa persambungannya apakah ada lem yang lepas atau pipa yang pecah, atau mengganti sambungan ini dengan yang baru dicoba lagi. Itu untuk solusi yang kedua. Kalau solusi yang pertama dan solusi yang kedua sudah dilakukan dan airnya tetap tidak nyala, mohon maaf, airnya tetap tidak keluar, pompanya nyala tapi airnya tidak keluar, teman-teman memeriksa yang ketiga ini ya, cara ketiga, teman-teman periksa seri pompa teman-teman semua. Seperti ini, contoh yang ada di depan ini adalah Shimizu model PS128 bit. Ini adalah tipe pompa sumur dangkal. Artinya, kemampuan pompa ini untuk menyedot itu maksimal di 9 meter atau panjang pipa sedotnya maksimal 9 meter. Nah, biasanya banyak orang yang tidak mengikuti aturan di pompa ini. Ini pompa sumur dangkal dengan maksimal sedot 9 meter, tapi pipa sedotnya atau untuk menyedot air dengan kedalaman lebih dari 9 meter. Otomatis pompa ini akan bekerja terlalu berat ya. Kita asumsikan motor kemampuannya adalah membonceng atau dikendarai oleh 2 orang. Jika dikendarai oleh 3 orang, motor itu kuat, tapi lama-lama motor itu juga akan rusak. Sama halnya dengan pompa. Kemampuannya 9 meter. Kalau untuk nyedot sampai 12 meter, ini bisa, masih kuat. Tapi, lama-lama pompa ini juga pasti akan rusak, karena dia bekerja di luar kemampuan yang seharusnya. Nah, caranya bagaimana? Periksa tipe pompanya, serinya, apakah itu pompa sumur dangkal, sumur sedang, atau sumur dalam. Kalau yang sumur dangkal itu kemampuannya 0 sampai 9 meter, kalau sumur sedang itu sampai dengan 15 meter, kalau sumur dalam itu bisa sampai 30 sampai 40 meter. Teman-teman cek pastikan dulu pompanya, serinya, dan kedalamannya. Kalau ternyata teman-teman memakai pompa sumur dangkal dan pipa hisapnya lebih dari 9 meter, coba dulu, ini dicoba dulu, potong pompanya sesuai dengan kemampuannya, yaitu 9 meter. Coba dipotong dulu, dinyalakan, apakah airnya bisa keluar atau tidak. Kalau memang bisa keluar, berarti kesalahannya adalah di pemasangan pipa hisapnya yang terlalu panjang. Untuk poin keempat, setelah ada poin 1, 2, dan 3 masih pompanya itu tidak bisa keluar air, tapi pompanya nyala, teman-teman lepas di sambungan di sini, sambungan inletnya, ini biasanya pakai shock drat luar, atau kalau ada sambungannya di sini ada pakai watermur, bisa dilepas watermurnya. Setelah dilepas, coba nyalakan pompa sebentar aja, lalu posisikan tangan di sini. Rasakan apakah ada daya hisap atau tidak, atau ada sedotan atau tidak. Rasakan sedotannya, harusnya sedotannya kuat, karena sedotan inilah yang akan menyedot air dari dalam sumur. Kalau sedotannya ringan atau tidak kuat, atau bahkan tidak ada sedotan sama sekali, biasanya ada 2 kemungkinan. Yang paling sering itu adalah spool atau kumparan dinamonya itu sudah lemah. Artinya dia putarannya, RPM-nya sudah tidak standar, sudah berkurang. Otomatis daya hisapnya itu sudah berkurang. Kemungkinan yang kedua, impeller yang ada di sini atau kipas hisapnya di sini itu sudah haus. Tapi ini sih biasanya jarang ya. Ini kalau haus sih jarang. Kemungkinan kalau impeller itu kotor atau banyak pasir atau banyak lumutnya, itu bisa dibuka di sini untuk dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, nanti bisa teman-teman coba lagi. Kalau memang masih tidak, ketika impeller ini dibersihkan tidak bisa menghisap
dengan kuat, kemungkinan besar ada di spool dinamonya. Nah, spool dinamo ini bisa diservis, dibawa ke tukang pompa, servis pompa. Biasanya untuk servis ini bisa di angka 150 ribuan untuk servis spool dinamonya. Coba itu dulu sebelum teman-teman ganti pompa yang baru. Nah, itu ada beberapa opsi yang bisa teman-teman lakukan ketika pompanya hidup tapi tidak bisa keluar airnya. Ada beberapa metode yang harus dicek atau komponen-komponen yang harus dicek sebelum teman-teman mengganti dengan pompa yang baru. Nah, kita asumsi ke yang kedua, yaitu kalau pompanya mati total. Pompa mati total itu biasanya karena ada beberapa hal. Yang pertama, biasanya kalau pompa sudah pernah terendam air, biasanya kalau itu terjadi di pompa yang ditaruh di dalam sumur, airnya naik dan ini terendam, itu pasti akan mati. Itu masih bisa diperbaiki sebenarnya, yaitu spoolnya. Spoolnya tadi di spool ulang dengan biaya yang tadi 150 ribuan. Itu yang sering terjadi. Kedua, teman-teman bisa cek di sini ada kapasitor. Di sini ya. Ini nanti bisa dibuka di dalam sini. Ini ada kapasitor. Biasanya ini adalah kapasitor yang ada usianya. Ketika pompa sudah cukup lama atau sudah cukup berumur, biasanya kapasitor ini bisa mati atau rusak. Teman-teman bisa cek kapasitor ini aktif atau tidak itu pakai multitester. Kalau kapasitor ini rusak, teman-teman bisa ganti kapasitornya, bisa dicarikan seri persamaannya di toko-toko bangunan atau toko-toko elektronik. Biasanya ada harganya sekitar 50-70 ribuan, sekitar itu ya untuk kapasitornya. Atau kemungkinan yang lain yaitu kalau pompa teman-teman ini pompa otomatis, coba cek di otomatisnya apakah kotor, rusak, berkarat, atau sambungannya ada yang putus atau tidak. Otomatis itu biasanya kalau dia yang pakai pressure itu di pernya, itu pernya sudah kotor, berkarat, itu dipastikan dulu, dibersihkan kalau memang kotor atau berkarat. Dicoba lagi, kalau tidak bisa, otomatisnya pun masih bisa diganti. Ada otomatis aftermarket, cari persamaannya, itu kisaran harga sekitar 100 ribuan untuk otomatisnya. Nah, demikian video sederhana ini saya buat untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami kesulitan atau mengalami pompa air yang rusak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa dijadikan acuan atau dicoba di rumah hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel saya biar channel saya bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.